Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-waliyyul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a millatahu ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk bersua lewat online, mengkaji sebagian dari pesan-pesan yang mahal, yang berharga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk panduan hidup kita. Kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, insyaallah, dan kita akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan bagaimana kita semestinya harus senantiasa menjaga hati kita. Sekalipun kita punya kelebihan-kelebihan lain dari sisi fisik, dari sisi harta, dari sisi kekayaan, dari sisi keturunan dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah kita jaga hati kita. Maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan dan mengarahkan kita untuk benar-benar memperhatikan kondisi, situasi, keadaan hati kita. Apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat pada jasad kalian, fisik kalian, dan tidak pula melihat pada penampilan kalian, pada wujud kalian. Akan tapi yang dilihat senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam hadis riwayat lain disebutkan juga ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan hati kalian dan juga amal kalian. Nah, pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah, mari kita kaji sekilas terkait dengan hadis tersebut, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak di antara kita yang berbangga dengan fisiknya, berbangga dengan hartanya, berbangga dengan keadaan ekonomi dan sosialnya, berbangga dengan status nasabnya, berbangga dengan jabatannya. Sesungguhnya semua ini tidaklah menambah nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadi timbangan terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kalian saling mengenal antara satu dengan yang lain. Lita'arafu. Tapi ingat bahwa yang paling mulia di sisi Allah bukanlah kehebatan kalian. Karena kalian laki-laki dan perempuan yang ganteng, yang cantik-cantik, yang sempurna tubuhnya, yang sehat-sehat, atau karena kehebatan bangsa kalian, kuat dari sisi materi, kuat dari sisi kapital, kuat dari sisi sumber daya alam,
kuat dari sisi militer dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjaga isi hati kita masing-masing. Kita berkenalan, berta'aruf, berinteraksi satu yang lain bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, bukan untuk saling melecehkan, meremehkan, tidak. Tapi kita dianjurkan untuk saling mengenal. Seandainya di sisi yang lain ada kekurangan, maka di sisi yang lain ada kelebihan. Seandainya di sisi yang lain ada kelemahan, maka di sisi yang lain ada kekuatan. Disitulah mengapa Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat ini, dan mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan terpukau dengan kondisi fisik, berbangga-bangga dengan fisiknya, dengan penampilannya, apa yang terlihat oleh mata, tapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang itu mengelola hatinya ketika dia berinteraksi dengan sesama saudaranya yang lain. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati dalam hadis tadi, innallaha la yanzuru ila ajsatikum. Ajsad jamak dari jasad. Jasad itu ya fisik kita. Fisik kita itu kadang kita lihat ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia mempunyai tinggi badan, ya, melebihi daripada yang lainnya. Ya, ada yang pendek-pendek. Ada juga yang sedang-sedang, ya. Ada juga yang Allah ciptakan dalam kondisi besar badannya. Ada juga yang kecil, kerempeng dan lain sebagainya. Atau bahkan ada juga yang Allah takdirkan terlahir hidup dalam keadaan sakit, ya. Atau di tengah perjalanan Allah kurangi dari sebagian nikmatnya. Yang tadinya awalnya punya tangan, tidak punya tangan. Awalnya tidak ada punya kaki, kemudian tidak punya kaki. Awalnya punya mata, tidak punya mata. Atau mungkin jarinya ada yang tidak sempurna. Tapi itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat ketika melihat saudara kita dalam keadaan tidak sempurna, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak punya kemampuan sama sekali untuk menambahkan dari sebagian jasad manusia yang hilang. Tidak bisa. Kalaupun ada yang menambahkan, tidak akan mungkin sempurna seperti halnya Allah ciptakan di awal semula. Maka oleh karena itu, semua itu adalah kehendak Allah. Kita melihat orang lain ada kekurangan dari jasadnya, dari fisiknya, entah itu matanya, kakinya, tangannya, telinganya, dan sebagainya. Hendaklah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Yang Allah tunjukkan bahwa kita memang hambanya yang ditakdirkan untuk memiliki nikmat fisik yang sempurna dibandingkan saudara kita yang lain. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat suar, tidak melihat penampilan kita. Apakah seseorang itu cantik, ganteng, ya? Tidak. Itu tidak ada artinya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena paras yang cantik, yang ganteng itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibandingkan dengan yang lainnya yang merasa mungkin yang lainnya lebih rendah kecantikannya di bawah dari seseorang, atau lebih rendah kegandengannya di bawah dari seseorang. Nggak bisa. Tidak bisa kemudian merendahkan gara-gara dianggap kurang cantik, kurang ganteng, atau tidak ganteng. Atau mungkin warna kulitnya yang hitam, warna kulitnya mungkin yang coklat, dan lain sebagainya. Jangan jadi permasalahan di antara kita, kemudian kita merendahkan yang lainnya, ya. Apalagi sampai menindas, ya. Kita ingat bahwa di masa-masa yang lalu ada sejarah kelam, ya.
antara black and white, antara orang yang berkulit hitam dan berkulit putih. Yang berkulit putih merasa lebih tinggi derajatnya daripada yang berkulit hitam. Ya. Begitu juga dengan bangsa, suku bangsa. Wa kadzalika la yanzuru ilal ansab. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari keturunan kalian. Ada satu bangsa merasa lebih tinggi ya dari sisi keturunannya, derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya. Bagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang Bani Israel yang Allah memang takdirkan mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan yang lainnya, mempunyai kemampuan yang lebih daripada yang lainnya. Tapi itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kehendak kita. Itu atas kehendak Allah yang Allah jadikan itu sebagai ujian. Bagaimana Allah akan melihat cara interaksi. Tapi core nilai yang tertinggi adalah bagaimana seorang itu menghormati, memuliakan antar sesama. Terlepas melihat bangsa, suku-suku, atau agama. Bahkan terlepas dari penampilannya yang besar, yang kecil, yang cantik, kurang cantik, yang ganteng, kurang ganteng, yang status nasabnya mungkin biasa-biasa saja dibandingkan yang lainnya, status nasabnya lebih tinggi daripada saudara yang lainnya. Ya. Ini semuanya adalah peringatan buat kita semuanya. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Quran tadi, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya penilaian tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena fisik, bukan karena status nasab, bukan karena paras penampilannya, tapi yang tertinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwanya, hatinya, hati seseorang, ya. Nah, ini semestinya menjadikan peringatan buat kita semuanya. Kita hendaknya berhati-hati ketika kita berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama saudara kita yang lainnya, ya. Paras wajah kita, kecantikan kita, bentuk tubuh kita, harta kita, properti kita, kekayaan kita, semuanya tidak berarti sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum. Adalah tingginya nilai hati kalian. Kenapa? Fal qulubu hiya allati 'alaihal madar. Karena hati manusia itulah yang menjadi standar atau barometer penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itulah akan dikembalikan kepada hadis yang pertama yang pernah kita kaji bersama-sama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua aktivitas hidup kita, seheboh apapun, sehebat apapun, itu tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika di dalam hati orang-orang yang melaksanakan proyek-proyek kebaikan itu yang dianggap heboh, hebat, megah, wah oleh orang lain, hatinya baik. Hubungannya dengan Allah baik. Juga hubungannya dengan manusia juga baik. Dia melaksanakan proyek, kegiatan, aktivitas tersebut bukan untuk mendatangkan pujian-pujian dari manusia, mendatangkan tepuk tangan dari manusia. Bukan. Tapi apa yang dicarinya? Yang dicarinya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencari terus-menerus keridhaan dari manusia. Seakan-akan kalau tidak ada manusia yang memujanya, memujinya, dia bersedih, dia kecewa, ya. Seakan-akan kalau tidak ada orang yang menjunjungnya, menyanjungnya, dia merasa marah, ya. Ini manusia-manusia yang melaksanakan proyek kegiatan kebaikan yang salah, ya, salah langkah, salah arah. Hendaknya ditujukan arahnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah syair, kata hikmah, ridwan nasi ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak.
Ridho manusia itu nggak mungkin bisa kita capai. Ya, mau mencari 1 orang ridho, 10 orang ridho, 100 orang, bahkan 1 juta orang ridho, masih ada sisa yang lain yang tidak ridho. Jadi sulit. Kita mau mencari ridho manusia sulit. Tapi demikian juga ridho Allah ghayatun la tutrak. Adalah tujuan akhir yang tidak boleh kita tinggalkan. Harus kita cari terus menerus. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua proyek ibadah yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, juga apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya, ya semata-mata adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridho manusia, ya. Jadi ini kembali kepada hadis yang dulu ya, innamal a'malu binniyat, ya. Jadi standar utamanya, barometernya adalah hati. Al-madar 'alal a'mal hiyal qulub. Karena secara fakta kita melihat bahwa banyak manusia yang secara zahir, secara lahir melaksanakan ibadah, kegiatan, kebaikan, ya baik-baik saja, ya. Sah ibadahnya, ya dianggap sah amalnya, tidak melanggar apapun, ya. Akan tetapi ketika dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan itu adalah amalan yang rusak. Amalan itu adalah amalan yang tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah gambarkan di akhirat kelak, faja'alnahu haba'am manthura. Allah jadikan semua amalan-amalan tersebut sebagaimana debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Bisakah kita menimbang debu yang berterbangan? Ya nggak bisa. Kita tangkap debu itu, kita timbang berapa beratnya, nggak ada nilainya, tidak ada beratnya sama sekali. Kenapa bisa begitu? Karena ketika seseorang itu melaksanakan suatu amalan, amalan kebaikan, dia niatnya bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fakta di dalam kehidupan sehari-hari, coba kita lihat sendiri ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari sama-sama sholat berjamaah. Kita dalam kehidupan sehari-hari sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kiblat semuanya. Bertakbir bersama-sama, ruku bersama-sama, sujud juga bersama, ya kan? Semuanya dilakukan bersama-sama. Setelah itu kita selesai sholat, apakah kita yakin bahwa kita mendapatkan nilai yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata hasilnya nanti di mata Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda. Sekalipun amalannya sama antara si fulan, fulana, semuanya itu berbeda-beda nilainya di sisi Allah. Ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat 50 ya, ada yang 70, 60, bahkan 30, bahkan ada yang tidak dapat nilai sama sekali, hanya menggugurkan kewajiban. Maka di dalam ibadah sholat contohnya ya, dari awalan, tengah sampai akhir, semuanya diupayakan untuk dilaksanakan secara sempurna, sah, baik sah dari sisi syariat ya, atau sah dari sisi fikih, semuanya ya dilaksanakan secara sempurna. Syarat-syaratnya semuanya diupayakan sempurna, rukun-rukunnya juga sempurna semuanya. Itulah ya. Ini juga sama dengan faktanya dalam kehidupan yang lain, misalkan ya, ketika datang waktunya untuk melaksanakan ujian, semua siswa duduk bersama di satu kelas ya, melaksanakan ujian. Tapi apa hasilnya? Hasilnya kita tahu. Dan kita bisa menebak bahwa setiap siswa mempunyai nilai yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, sama-sama melaksanakan ujian padahal. Sama-sama soalnya. Tapi hasilnya berbeda. Nah, itulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan kewajiban kita, tugas kita, amanah kita, begitu juga ya. Maka oleh karena itu, yang jadi barometer utama di dalam amalan kehidupan kita adalah hati kita ya. Bagaimana hati kita arahkan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran
bahwa nanti di hari kiamat kelak ya, di hari akhir kelak, yang Allah bongkar itu adalah isi hati manusia. File-filenya itu isinya apa sesungguhnya. Sekalipun orang lain nggak tahu. Orang lain mengiranya hebat. Orang lain mengiranya baik. Orang lain mengiranya megah, wah, ya, populer dan lain sebagainya. Tapi itu anggapan manusia. Tapi nanti di hari kiamat, di akhir kelak nanti, Allah akan bongkar itu semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tariq ayat 8 dan 9, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu untuk membalikan lagi manusia, ya, menjadi manusia yang hidup kembali setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, dan di hari itu semuanya rahasia-rahasia itu akan dibongkar, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak akan berkutik sama sekali, ya. Artinya bahwa semua yang dirahasiakan manusia di alam dunia ini bersama kehadiran manusia yang lainnya, jangan dikira Allah tidak tahu. Allah Maha tahu terhadap apa yang ada di dalam isi hati kita masing-masing, ya. Niatnya untuk apa? Tujuan utamanya untuk apa? Akan tapi di dalam kehidupan manusia, ya jelas standarnya manusia. Antara satu dengan yang lain, ketika satu dengan yang lain itu menyampaikan bukti, alasan, ya semua didengar sesuai dengan alasannya. Mungkin akan diterima oleh seorang hakim di pengadilan dunia ini, diterima alasannya karena alasannya sangat kuat. Padahal memang dia mencari-cari alasan yang dianggap kuat. Tapi secara statusnya sesungguhnya dia bersalah. Dan Allah Maha tahu itu. Dan barangkali hakim itu akan mengkabulkan, akan menerima itu. Padahal sesungguhnya dia salah. Dan dia menjadi menang, dianggap benar oleh hakim karena alasannya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti di hari akhir, tidak ada yang bisa mengelak. Karena ternyata rahasianya apa? Rahasianya adalah di dalam hatinya. Nah, itulah kenapa tadi Allah tegaskan yauma tublas sarair. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menegaskan, ya, beliau sampai mengatakan innama ana bashar. Wahai sahabatku sekalian, saya itu manusia seperti kalian semuanya. Wa innakum takhtasimun. Barangkali kalian itu bertikai, ya, berselisih satu dengan yang lainnya. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhan bihujjatin min ba'd. Barangkali kalian akan menyampaikan alasan-alasan yang lebih kuat daripada saudara kalian yang lainnya. Dan saya hanya menerima alasan yang lebih kuat. Ya. Wa aqdi lahu ala nahwim mimma asma. Dan saya akan memutuskan sesuai dengan apa yang saya dengar, yang hujahnya lebih kuat. Tapi ingat juga bahwa di akhirat hal itu tidak berlaku. Yang berlaku di sisi Allah adalah apa yang ada di dalam isi hati manusia. As-sarair. Maka standarnya secara umum di tengah-tengah manusia adalah nahkumu bil-zawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Ya, kita menghukumi sesuai standar manusia secara umum, apa yang terlahir, apa yang nampak. Dan ingat, Allah yang akan menghukumi apa yang ada di dalam hati manusia itu, ya. Kita kan nggak mampu, ya. Maka dalam praktik kehidupan sehari-hari, kalau ada orang mengatakan atau kalau ada orang yang mungkin berbuat kebaikan, nggak usah kita tanya. Oh, ada orang datang sedekah, memberikan sesuatu, ya. Kemudian kita tanya, Bapak, Ibu, ini ikhlas ya? Nggak perlu kita tanya ikhlas tidak ikhlas. Ikhlas itu urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada urusannya dengan ikhlas. Apakah kemudian ketika seseorang mengatakan saya ikhlas, kita yakin betul bahwa dia ikhlas? Nah, yang penting kita terima sedekahnya, kemudian kita bagikan sesuai dengan yang diatur di dalam syariat. Ketika orang lain melakukan kebaikan, terima aja kebaikannya, ya. Terkait dengan masalah hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan lagi di dalam Al-Quran, surat Al-Adiyat
afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Hei, kalian sadar tidak bahwa nanti semuanya yang ada di kubur akan dibangkitkan, dan setelah dibangkitkan nanti semuanya akan dibongkar semua isi hati mereka. Nah, itu artinya al-ilmu ala ma fil qulub. Ya, Allah akan bongkar. Ya, Dia zat yang maha tahu apa yang ada di dalam isi hati manusia. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita memahami bahwa hadis ini juga menegaskan kepada kita agar terus menerus ya memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita, yu'akkidu ala islahin niyah. Hadis ini menegaskan pentingnya memperbaiki terus menerus niat kita ya. Fal wajib 'alal insan yusliha niyatahu. Yang menjadi kewajiban bagi setiap kita manusia ya adalah untuk berusaha sekeras mungkin memperbaiki niatnya, memperbaiki hatinya, senantiasa bertanya kepada hati, menegur hatinya jika suatu saat ada gangguan, cobaan ya atau godaan untuk mencari selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kita, ucapkan istighfar, astagfirullah ya Allah, kenapa tadi terbersit untuk begini dan begini ya. Kembalikan kepada standar utamanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ibaska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat buat saya pribadi dan kita semuanya, agar kita senantiasa benar-benar menjaga niat kita, benar-benar berusaha semaksimal mungkin meluruskan niat kita, arah tujuan kita yang paling utama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa nastaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.